Kekhawatiran dari para peraja ini adalah dengan banyaknya paham radikal, banyaknya kajian-kajian yang kita katakan belum bersih dengan ajaran-ajaran yang bisa kita katakan sebagai moderat, ada kekhawatiran untuk belajar agama. Nah, supaya mereka ini bisa belajar agama dengan aman, tenang, dan pastinya kajian mereka itu juga tegak lurus NKRI. Bagaimana sih Mas Sofyan Sauri? Ya, pertama kita sepakat bahwa kita harus jadi orang baik. Kita sepakat menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Akan tetapi jangan sampai alasan-alasan tersebut, niat baik tersebut, sampai kemudian kita menggadaikan persatuan kita, menggadaikan bangsa kita, membuat akhirnya dengan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita, kemudian menjadi bermusuhan. Problemnya, masalahnya adalah kadang kelompok-kelompok ini sering nggak sadar, ya. Dan mereka tidak mengakui bahwa mereka sedang terjatuh, sedang tersesat, sedang tergelincir. Kami dulu niatnya seperti itu, sampai kemudian kami tidak pernah merasa bersalah. Maka kemudian ketika berbicara kelompok-kelompok pengkapling kebenaran, itu ada ayat yang selalu menyindir. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas itu selalu membawakan ayat-ayat ini. Kul hal nunabbiukum bil a'tsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna anahum yusinu sunnah. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Kenapa? Wa hum yasabuna anahum yusinu sunnah. Karena dia menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya. Mungkin teman-teman yang kecewa ketika kemarin ustadznya nggak jadi tampil, mungkin kecewa, ya, keberatan, apa yang salah dari ustadz saya, apa yang salah dari apa yang kita sukai gitu. Tetapi memang seperti itu, kami juga dulu seperti itu, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu punya nilai sisi pahala di sisi Allah, padahal enggak. Wahum yasabuna annahum bisusna, dan kita menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Makanya kemudian, ya, ini kan masih muda-muda nih adik-adik nih, ada semangat yang namanya huburi asah, ada semacam semangat ingin eksis, ada hubut tamayus, ingin tampil beda, biasa anak muda. Tadi dijelaskan oleh Pak ini dari Densus 88, dikatakan memang kita belajar agama pertama kali ketika semangat itu memang sepertiga kita belajar agama itu cenderung sombong. Makanya kenapa para mu'alaf kalau udah masuk ke agama yang baru itu ada euforia, jadi kayak yang kemarin tuh kayaknya udah sesat-sesat aja. Nanti kalau dia semakin belajar agama 2/3 itu akan timbul yang namanya tawadu, ya, rendah diri. Maksudnya semakin dia berisi dia semakin menunduk. Ketika kita sudah belajar semua total, nggak cuma tawadu, ada yang namanya khosyah. Khosyah itu ada rasa takut. Banyak kata Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam mazhab, dia pernah mengatakan innamal ilmu innana ar-rukhsah minathiqah. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, itu berasal dari ulama-ulama minathiqah yang terpercaya. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim itu siapa juga bisa. Karena orang untuk menjadi orang yang ekstrim, hitam putih di dalam menghukumi realitas, itu seringkali, ya, dia nggak perlu berpikir secara keras dan berat menjadi orang ekstrim itu, tetapi menjadi orang yang bijak. Ini mengatakan ini tidak boleh, dia mengkomparasi beberapa dalil, dia jejerkan semuanya. Ini kan sikap-sikap toleransi, ya, menjabarkan secara adil, lalu dipilih dari salah satu mana jawaban yang paling mendekati kebenaran, dan dia tidak pernah mengklaim ini adalah pendapatnya Allah dan Rasulnya, karena memang ini pendapat dia pribadi. Adzunnu kaza adarastu haza, ya, berbeda dengan orang-orang pengkapling kebenaran. Makanya kemudian ini kan kita di Institut Ilmu Pemerintahan, ya, yang sering ingin mengatasi ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Anda nggak bisa ilmu-ilmu hitam putih tadi, ya, yang agak-agak eksaktak. Makanya kenapa hasil penelitian para ekstremis itu banyak bermula dari orang-orang eksaktak yang berpikir hitam putih, 1 + 1 2 + 2 4, padahal 1 + 1 bisa 3, kurang 1 2 juga gitu, banyak variabel. Makanya kenapa orang-orang sosial itu cenderung lebih bisa menerima perbedaan, cenderung lebih punya imunitas di dalam menolak pemikiran-pemikiran yang tadi itu. Makanya saya nggak heran ketika saya Aiman Al-Zawahir itu adalah dokter anak, saya Osama bin Laden adalah seorang akuntan, lalu ada
Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang membuat kitab Al-Jami', yang kemudian kitab ini menjadi dipakai oleh para teroris untuk membunuh polisi dan tentara. Itu kebanyakan orang-orang eksaktak semua. Saya nggak menuduh, tapi kebanyakan memang seperti itu. Amir Jamaah Islamiyah para Wijayanto itu juga seorang teknik sipil. Ada Amir sebelumnya ada Mbah Jarkasi, itu juga seorang teknik sipil. Jadi kalau Anda hitam putih, itu artinya apa? Anda tuh zero intoleran, nggak ada toleransi. Ya itu memang ilmu. Tapi ilmu tuh nggak cuma dilihat dari sisi zahirnya saja. Makanya kemudian kenapa pendekatan tasawuf ya, ilmu-ilmu yang sudah kadang dikafirkan oleh kelompok-kelompok semacam Salafi, Wahabi dan sebagainya, itu cenderung ditolak. Karena dia melihat dari mata batin, melihat dari aspek-aspek yang lain. Amalan-amalan batiniah ini ya yang kemudian sebetulnya kalau kita terpaku kepada boleh nggak boleh fikih saja, itu maka kalau kata Gus Baha itu marai atos. Tapi kalau kita terjebak kepada tasawuf saja, itu juga rawan sesat. Ya, maka untuk itu tingkatkan kualitas diri kita masih muda, perjalanan kita masih panjang. Ya, jangan terburu-buru dulu. Seakan-akan ini udah paling final, enggak. Belajar, nanti Anda akan temukan. Dan saya pun seiring dengan umur semakin tua, ya makin bijak ya, melihat, wah, dulu kok saya bodoh sekali. Kenapa saya harus keluar dari polisi? Sama saya begitu idealisme. Berpikirnya hitam putih saja. Ini enggak baik. Yang kita atasi di hadapan kita adalah ilmu sosial. Dan kita nggak bisa hitam putih di dalam memahami realitas kehidupan. Demikian dari saya. Luar biasa, menarik. Jadi terkadang kita ketika sudah mencapai suatu ilmu, kita merasa kita sudah yang paling-paling dan sudah mencapai titik klimaks. Padahal hidup ini panjang bos, ibaratnya begitu. Kalian temukan penceramah yang paling oke, besok bisa lagi. Hidup juga berubah. Hal yang kita hadapi sekarang pun mungkin akan berubah nanti era yang ke depan. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Cak Islah Bahrawi. Cak, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah supaya kita beragama dengan aman itu seperti apa? Bahkan ada kekhawatiran dari para peraja ini. Sementara gempuran pemahaman radikal ini masif. Mungkin tiap detik mereka akan terus memproduksi konten-konten menyebarkan. Tapi ini para peraja-peraja ini punya keinginan untuk mereka ini beragama itu sesuai lah dengan NKRI. Seperti apa ini? Terima kasih. Saya di sini nih gema gitu, nggak dengar suara sendiri nih. Begini ya, saya teringat salah satu tulisan Syekh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia menulis kitab judulnya Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Dia menulis bahwa jika kalian ingin mengukur moral baik seseorang, ukurlah dari bagaimana dia mencintai dan membela negaranya. Beragama belum tentu moralnya baik, belum tentu. Banyak tuh guru ngaji menghajar muridnya sendiri, banyak. Dengan beragama moral orang itu belum tentu baik. Tapi kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, kalau kalian itu mencintai negaranya dan membela negaranya, maka kamu itu sudah dianggap sebagai orang yang bermoral baik. Kenapa? Manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di negara itu. Tapi kalau kalian beragama dan kalian merasa bermoral baik, itu hanya bisa dirasakan oleh kalian sendiri. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Makanya ajaran apapun ketika meminta kalian untuk mendegradasi dan mendevaluasi kecintaan kalian kepada negara ini, kalian itu sama artinya diminta untuk tidak bermoral baik. Nabi dulu, nih Nabi ini, ketika memimpin di Madinah, sebuah kota yang tadinya bernama Yasrib diubah dengan nama Madinah karena Madinah itu sebagai epicentrum peradaban manusia, Madani. Nah, ini yang harus kalian pahami adalah Nabi dulu dalam perang-perangnya selalu melibatkan orang beragama lain. Contoh, perang Uhud, korbannya itu adalah orang Yahudi, namanya Mukhairik dari Bani Ta'labah. Secara genetik dia dari Bani Koinuka. Dalam perang Uhud dia gugur melindungi Nabi dari panah-panah beracun. Ini diterangkan jelas dalam Tarikh At-Tabari Al-Umam wal Muluk volume 3 halaman 182. Yang udah baca
Mari kita belajar bareng. Yang belum baca jangan bantah, malu-maluin nanti. Ini diterangkan secara jelas di situ bahwa korban perang Uhud itu adalah Mukhairik. Lalu ada seorang ustadz mu'allaf yang mau ngajarin kita yang sejak lahir udah beragama Islam. Dia bilang membela negara tidak ada dalilnya dalam Islam. Goblok ini. Nabi mengajak orang-orang yang non-Islam ke dalam perang-perang itu bukan perang agama, itu perang membela tanah air. Makanya Nabi melibatkan orang-orang beragama non-Islam yang tinggal di Madinah untuk ikut bersama-sama membela tanah airnya. Lalu sahabat bertanya, karena Mukhairik ini ternyata tewas, gugur. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ini mau diapain nih? Dia ini gugur dalam perang membela Nabi, membela Madinah, tapi agamanya bukan Islam. Ini mau dikuburin dengan cara apa prosesinya? Lalu Nabi menjawab, serahkan kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinan keluarganya, urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang memutuskan. Itu loh, Nabi loh, kepada seorang syuhada, tanda kutip, kepada seorang syuhada Yahudi melindungi Nabi dari panah beracun, dia gugur di situ dalam perang Uhud. Nah, makanya saya kadang-kadang begini loh, kalau melihat dari sejarah ini, ada loh orang yang kadang-kadang sudah merasa tobat, merasa dekat dengan Tuhan, lalu dia itu menjadikan Tuhan di dalam dirinya, menjadi Tuhan kerdil di bumi, menghakimi orang bahwa orang itu pasti masuk neraka. Kepada orang Yahudi ini pun Nabi mengatakan diskresinya Allah untuk memutuskan sorga atau neraka. Ini loh penyakit orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhan itu, lalu dia menganggap bahwa dirinya itu adalah Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan mini. Ini penyakit. Kalian bebas menghakimi orang, oh kalian bid'ah, wa kullu dolalatin finnar, ya kan? Wa kullu bid'atun dolalatin finnar. Semua bid'ah itu dolalah, masuk neraka. Hell no. What the hell is that? Ini saya produk Amerika. Saya belajar agama itu ke Amerika, saya diketawain orang. Tapi saya tidak belajar usul fikih ke Amerika itu. Saya belajar soal sejarah dan filsafat agama. Nah, ini kemudian yang menjadi jurisprudensi dari Abu Bakar Ahmad Al-Dinawari, dan juga konsep bernegara yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini kemudian menginspirasi Adam Smith, John Maynard, Karl Marx dalam Das Kapital. Semua mengutip perkataan-perkataan ini. Makanya satu hal, kalian adik-adik praja, calon pejabat-pejabat yang akan ngurusin negara ini, kalau kalian ingin memajukan agama kalian masing-masing, majukanlah ilmu pengetahuan, jangan politik. Dengan politik kalian akan diajari kebencian dan kekerasan. Majukan dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya kita melahirkan ilmu-ilmu kedokteran baru, ilmu astronomi baru, melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali. Itu yang dilahirkan. Jangan lagi melahirkan Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, Osama bin Laden, Abu Bakar Al-Baghdadi, Said Qutub, Muhammad Qutub. Itu loh yang dilahirkan. Malu-maluin. Ngajarin kita untuk membenci orang lain. Menulis kitab yang namanya Idarat At-Tawahhush, Abu Bakar Naji namanya. Apa artinya Idarat At-Tawahhush? Manajemen kebiadaban. Dia melegalisir semua kebiadaban atas nama agama plus ayat-ayatnya. Makanya saya setiap memberikan materi, saya nggak pernah mau ngutip ayat-ayat. Ini urusannya Ustadz Sofyan. Kalau saya nggak, karena perdebatan ayat itu panjang sampai kiamat, nggak bakal selesai. Kata yang satu soheh, kata yang satu doif, kata yang satu maudu, yang kata satu lagi doif lagi. Ini seperti Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad mengatakan khilafah itu adalah solusi buat semua. Dia membawakan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Hakim, lalu kemudian disohhikan oleh Az-Zahabi. Ini kan kitab-kitab kontroversial, jangan diberikan kepada umat. Sanadnya tidak diberikan, seolah-olah ini soheh. Yang mensohhikan itu adalah Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Hakim, nama kitabnya itu Al-Mustadrak Alal As-Sohihain.
Ini adalah kitab kontroversi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Ini loh, kayak gini-gini ini nggak dihantarkan, tapi hadis ini seolah-olah existence dan ini seolah-olah berlaku bagi seluruh umat beragama di dunia ini. Terima kasih, udah ditepuk tangan nih, terima kasih biar nggak set ending. Terima Luar kasih, terima biasa. kasih. Jadi ini menjadi momen yang baik ya, bahwa yang disampaikan oleh 3 narasumber ini sangat luar biasa. Adik-adik baik yang ada di sini, bahkan juga di seluruh kampus daerah, kita rasa dengan pertemuan hari ini sudah tidak ada lagi pertanyaan bahwa IPDN clear, bersih dari paham radikal. Karena hari ini kita sepakat ya, tegak lurus NKRI, Pancasila, komitmen penuh. Saya Caca Anissa menutup, terima kasih, sampai jumpa. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada para narasumber.